Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa se-Indonesia. Selamat datang kembali di channel YouTube Dosen Muda Batu Sangkar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengajar yang terakhir, yaitu adalah keterampilan menutup pelajaran. Bagaimana tips dan triknya? Tetap stay tune di channel YouTube ini. Oke, pembahasan kali ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman mampu menutup ataupun keterampilan menutup pelajaran ya. Ada membuka, ada menutup. Ingat ya, keterampilan menutup pembelajaran ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Pak, menutup itu yang seperti yang dipraktekkan oleh guru-guru saya, dia cuma mengucapkan, "Baiklah, pertemuan kita sampai di sini saja. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Apakah cukup sampai di situ, Pak? Oh, tidak. Kenapa? Karena menutup pelajaran itu sama dengan internalisasi nilai-nilai pelajaran yang sudah dilakukan pada 2 kali 45 menit untuk SMA, 2 kali 35 menit untuk SMP, 2 kali 25 menit atau 2 kali 30 menit itu untuk SD. Nah, jadi pada rentang waktu mulai dari teman-teman membuka sampai menutup, itu karakter apa, nilai-nilai apa yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam hati peserta didik. Karena apa? Karena belajar itu adalah proses. Ingat ya, proses bagaimana? Proses agar yang tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa jadi bisa, seperti itu. Maka indikator yang pertama adalah di keterampilan menutup ini kita perlu menyimpulkan. Kita perlu menyimpulkan pelajaran, kita perlu merangkum pelajaran ataupun merangkum materi. Maka dalam konteks ini ketika kita misalnya ingin merangkum materi, maka kita harus membuat ringkasan-ringkasan khusus. Nah, ibu-ibu semua, teman-teman pelajar mahasiswa yang saat ini sedang micro teaching, ketika nanti teman-teman praktek, coba biarkan dan beri kesempatan siswa kita untuk merangkum pelajarannya. Maka pelajaran seperti apa caranya seperti ini? Oke, baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kebersihan dan masing-masing kelompok tadi sudah membahas apa perilaku yang akan dilakukan ketika melihat hal-hal seperti ini. Coba kita ulang lagi ya, kelompok 1 apa yang didapat? Nah, apa rangkuman dari kelompok 1? Kelompok 2 seperti apa? Kelompok 3 seperti apa? Jadi seperti itu, ditanya satu-satu. Apalagi kemudian yang bisa kita lakukan, kita tanya lagi. Oke, siapa yang bisa merangkumkan pelajaran hari ini, yang bisa menyampaikan materi apa yang sudah didapat hari ini? Saya, Bu, kata si Rido misalnya kan. Oke Rido, silakan ke depan, silakan tuliskan di papan tulis. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah cara guru untuk jalannya untuk menutup pelajaran. Selain kita meminta siswa, guru juga bisa membantu merangkumnya. Misalnya, ketika ada beberapa konsep dan pengertian yang tidak duduk, maka disinilah tugas kita untuk mendudukkan, untuk menjelaskan, untuk membenarkan, untuk menyalahkan, bukan menyalahkan cut gitu ya. Artinya untuk meluruskan kembali jawaban-jawaban. Disinilah tugasnya. Apa yang dilakukan guru pada saat merangkum? Maka teman-teman biasakan membuat catatan di papan tulis. Untuk apa gunanya? Gunanya adalah agar siswa ada yang dibawa bekalnya ketika pulang ke rumah. Ada yang dicatat oleh siswa ketika pulang ke rumah. Ada oleh-oleh yang dibawa oleh siswa ketika pulang ke rumah. Itu adalah satu indikatornya, yaitu bagaimana kita menyimpulkan dan meringkas pembelajaran dalam kegiatan menutup pelajaran. Oke, keterampilan yang kedua ataupun indikator yang kedua dari keterampilan menutup pelajaran adalah bagaimana kita melaksanakan penilaian baik terhadap proses maupun terhadap hasil. Nah, di sini tugas teman-teman yang biasanya itu diabaikan, atau tugas teman-teman yang biasanya nanti aja, atau nanti aja. Karena apa? Karena biasanya kita tidak mengalokasikan waktu khusus untuk ini. Maka so what should we do? Apa yang harus kita lakukan dalam indikator yang kedua ini? Maka pertama adalah teman-teman pastikan masih ada alokasi waktu yang bisa digunakan untuk melaksanakan penilaian. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang, cukup 5 soal saja objektif boleh, atau 2 soal saja esai boleh. Karena sebenarnya penilaian ini dalam indikator penilaian ini adalah bertujuan, sebenarnya guru itu menginginkan ini pembelajarannya atau apa ya? Sebenarnya guru itu memastikan pembelajarannya sudah sampai atau belum, pembelajarannya sudah berhasil atau belum. Maka ketika pembelajaran ini tidak berhasil atau belum berhasil, maka disinilah letak kita sebagai guru untuk memberikan
langkah selanjutnya tindak lanjut. Lantas apa saja yang akan kita lakukan ketika kita pada proses ataupun pada indikator penilaian ini atau memberikan penilaian? Pertama, teman-teman bisa saja menanyakan secara lisan kepada siswa-siswa, yang nggak semuanya, nggak apa-apa. 5 atau 6 siswa saja boleh. Misalnya, Rizky silahkan, hari ini kita sudah belajar tentang tolong menolong. Nah, menurut pendapat Rizky, tolong menolong tadi apa? Yandika apa? Remita bagaimana? Sofia bagaimana? Jadi tanya satu-satu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah bertanya tentang lisan, secara lisan. Yang kedua itu berkaitan dengan pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan soal ataupun ujian tertulis. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ibu-ibu guru, teman-teman mahasiswa, ketika kita melaksanakan kegiatan penutup ataupun pembelajaran penutup, jangan sampai pernah dilupakan kegiatan tes tertulis ini. Karena apa? Karena disinilah kita memastikan apakah ada tindak lanjut atau tidak. Maka yang ketiga, kita beralih yang ketiga. Apa yang ketiga yang seharusnya dilakukan? Seharusnya yang dilakukan yang ketiga adalah ketika indikator memberikan penilaian, maka teman-teman harus meminta siswa untuk memberikan idenya, memberikan pendapatnya tentang ide-ide baru, tentang kamus-kamus baru, tentang pengertian-pengertian yang baru mereka dapatkan ketika melaksanakan seharian atau 2 jam pembelajaran. Jadi indikatornya itu jelas seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keempat ini adalah bagaimana kita di sini berusaha, kalau misalnya praktik mungkin nanti bisa kita berikan satu soal yang mereka mengaplikasikan rumus baru yang mereka dapatkan. Maka teman-teman semua, teman-teman guru, teman-teman mahasiswa yang saat ini mengikuti dalam melaksanakan penilaian, pertama tujuannya adalah kita memastikan apakah akan kita berikan tindak lanjut atau tidak. Yang kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan adalah pertama bertanya secara lisan, kedua memberikan tes tertulis, tidak usah banyak. Dan yang ketiga adalah kita minta mereka untuk mengemukakan ide yang mereka dapatkan. Yang keempat, bagaimana kita mampu menerapkan ataupun mengaplikasikan konsep yang baru mereka dapat dalam memecahkan permasalahan sehari-hari atau permasalahan pada soal-soal yang kita peroleh. Jadi seperti itu. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan pada indikator kedua dari keterampilan menutup pelajaran. Oke, yang ketiga ya, indikator yang ketiga dari keterampilan menutup pelajaran ini adalah indikator terakhir dari keterampilan menutup pelajaran. Teman-teman harus diketahui ini adalah indikator yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagaimana kita memberikan tindak lanjut atau follow up dari materi. Seperti yang saya bilang tadi, yang Bapak katakan tadi, jangan sampai kita memberikan follow up atau jangan sampai kita memberikan, biasanya follow up ini seperti PR gitu atau seperti yang lain gitu. Jangan sampai follow up yang kita berikan itu ternyata salah kaprah gitu. Salah kaprah maksudnya anak sudah mampu, anak sudah bisa, kenapa kita harus stagnan pada satu di materi lain, suruh membaca, menugaskan untuk resume di materi selanjutnya, agar nanti ketika mereka datang, mereka sudah membawa mereka sudah membawa konsep tersendiri karena dia sudah belajar. Nah, apa yang kita lakukan? Sebelumnya kita dudukkan dulu ya. Follow up ini kan artinya bagaimana sih sebenarnya kita itu mengembangkan pemahaman siswa yang telah dipelajarinya, mengembangkan bahan pelajaran yang telah dipelajarinya, atau kita memantapkan bahan pelajaran yang sudah dipelajarinya. Jadi ada dua sisi di sini. Pertama adalah mengembangkan, kedua adalah memantapkan. Nah, masing-masing dua itu berbeda fungsi. Ketika kita anak akan kita kembangkan, akan kita beri tindak lanjut berupa yang bertujuan untuk mengembangkan, berarti anak hanya butuh materi selanjutnya atau materi lain atau soal lain yang masih berkenaan dengan itu, namun soalnya tingkatannya lebih sulit. Itu mengembangkan. Namun ketika misalnya hanya memantapkan ini hanya digunakan ketika pada saat kawan-kawan melaksanakan penilaian sebagaimana indikator kedua, anak tidak mampu, anak belum pantas, anak belum dapat, maka disinilah gunanya PR. Namun ketika misalnya 30 orang, 27 orang yang tuntas, maka teman-teman silahkan saja untuk mengembangkan. Follow up-nya berarti mengembangkan. Apa yang bisa kita lakukan pada saat mengembangkan, Pak? Yang kita lakukan adalah bagaimana teman-teman menugaskan kepada siswa untuk mencari bahan yang berkenaan dengan materi ini, kemudian untuk merangkum materi yang besok akan dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nah, kalau memantapkan ini banyak yang benar.
Tapi kan terkadang follow up itu adalah memberikan tindakan atau PR. Hello Bapak dan Ibu guru, teman-teman semua. Tidak semua ketika misalnya tindak lanjut itu kita harus berikan PR berupa misalnya PR. Tidak semua seperti itu. PR ya dengan itu berkaitan dengan memantapkan, sedangkan mengembangkan itu berkaitan dengan tugas lain yang sebenarnya bukan PR. Bisa jadi dia menganalisis atau dia diskusi atau dia membuat produk. Itu adalah hal-hal yang mungkin lebih manusiawi ya dibandingkan dengan kita terus buat PR. Herannya kadang PR-nya itu luar biasa banyak gitu, sehingga tidak termakan oleh siswa. Itu sama aja. Kenapa? Perlu kita ketahui, kegiatan menutup pelajaran bukan sama halnya kita dengan menutup pintu yang jegrek langsung tertutup, bukan. Ibu-ibu, teman-teman semua, di kegiatan pembelajaran ini pastikan internalisasi nilai-nilai dari pelajaran itu didapat. Ketika belajar PKN maka harus ada internalisasi nilai-nilai dari kepahlawanan. Ketika belajar matematika bagaimana internalisasi nilai-nilai ketelitian. Ketika dia belajar IPA bagaimana dia internalisasi nilai-nilai bagaimana mengamati dan memanfaatkan. Itu jauh lebih penting ketika kita mempush up to the maximum level anak-anak, tapi masih di ranah kognitif, bukan di ranah afektifnya. Pembelajaran sekarang yang penting adalah bagaimana membangun manusia itu mulai dari jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena apa? Karena itu adalah pesan moral ataupun pesan pendidikan yang ada dalam lagu Indonesia Raya. Itu adalah salah satu ciri-ciri pendidikan karakter. Baik, demikian mungkin untuk yang penutupan tadi itu ada 3 indikator. Pertama adalah menyimpulkan pembelajaran atau merangkum. Kedua adalah melaksanakan penilaian. Yang ketiga adalah follow up. Pesan saya jangan sampai salah kaprah dalam melaksanakan 3 hal ini. Berikan alokasi waktu karena penutupan ataupun menutup pelajaran itu berkaitan dengan internalisasi nilai karakter. Kita harus memastikan apakah internalisasi karakter dari pelajaran itu sampai atau tidak. Oke, bagaimana teman-teman dengan keterampilan menutup pelajaran hari ini? Pesan saya adalah tetap berikan waktu dan alokasi waktu yang secukupnya untuk kegiatan menutup pelajaran. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari kerja kita untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang ada pada materi pelajaran ke dalam diri siswa. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like. Jika misalnya teman-teman ingin video ini ditonton banyak orang, silahkan share dan rekomendasi kepada banyak orang bahwasanya video ini layak untuk ditonton. Dan jika teman-teman tetap ingin mendukung dosen muda Batu Sangkar untuk eksis di dunia per-YouTubean, tetap harus klik subscribe dan ajak teman-teman, tetangga, ibu bapak, kakek nenek gitu ya, atau yang handai tolan yang lain gitu ya. Harus klik subscribe di tombol di bawah ini. Karena apa? Karena dosen muda Batu Sangkar adalah pakarnya tutorial pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, karena hari ini kesehatan adalah aset berharga untuk kita semua. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.